Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia. Di sini saya akan memberikan tutorial menggunakan Evius. Di sini menggunakan model ECM dengan judul Analisis Tingkat Profitabilitas BPRS di Indonesia menggunakan pendekatan ECM. Contoh kasusnya yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPF dan FDR terhadap ROA di BPRS. Data dikumpulkan semua data dalam presentase dan untuk periode bulanan tahun 2019 sampai 2023. Untuk jenis datanya yaitu tim series atau satu objek BPRS dan datanya dikumpulkan dari tahun 2016 sampai 2023. Untuk variabel independennya atau variabel X-nya, X1-nya yaitu NPF dan X2-nya yaitu FDR. Dan untuk variabel dependennya atau variabel Y-nya yaitu ROA. Untuk langkah-langkahnya yaitu yang pertama statistik deskriptif, uji multikolinearitas, kemudian uji stasionaritas, uji kointegrasi, model jangka pendek, uji normalitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir yaitu model jangka panjang. Yang pertama yaitu uji deskriptif. Caranya kita copy datanya, kemudian masuk ke Evius, pilih yang create a new Evius. Kemudian karena tadi periodenya bulanan, jadi untuk frekuensinya ini diganti ke monthly. Untuk start date-nya yaitu 2019 dan end date-nya yaitu 2023. Oke. Kemudian caranya uji deskriptif yaitu klik quick, pilih yang empathy group, kemudian dipaste datanya yang sudah di copy tadi di tabel ini. Pastikan pada tabel yang paling atas sendiri. Kemudian pilih yang view, descriptive stat, kemudian pilih yang common sample. Sini sudah di freeze, name, kemudian diberi nama _1 deskriptif. Selanjutnya yaitu ke uji multikolinearitas. Caranya yaitu klik view, kemudian pilih yang covariant analysis, kemudian dipilih yang correlation, yang covariannya centangnya dihapus, kemudian untuk layoutnya diganti ke single table. Oke. Di freeze, kemudian name diberi nama _2 multico. Di sini kita juga dapat menggambarkan grafiknya. Caranya klik view, kemudian pilih yang graph, kemudian langsung oke. Di freeze, ini oke. Name, kemudian diberi nama _1 grafik. Oke. Ini uji deskriptifnya, kemudian ini grafiknya tadi, dan uji multikolinearitas. Analisisnya yaitu karena nilai korelasi antara NPF dan FDR sebesar 0,617 atau kurang dari 0,9, maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilainya ini dapat dilihat di sini. Nilai korelasi antara NPF dan FDR.
Selanjutnya yaitu ke uji stasionaritas. Caranya yaitu ini ditutup dulu. Yes, kemudian dipilih yang variabel y-nya terlebih dahulu yaitu ROA, klik 2 kali, kemudian klik view, pilih yang unit row test, kemudian standard unit row test. Yang pertama yaitu di tingkat level, terus OK. Di sini di phrase name diberi nama underscore 3, S itu stasioner, underscore ROA, underscore L. L itu menunjukkan pada tingkat level. Analisisnya yaitu ROA memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,09 lebih dari 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan ROA tidak stasioner pada tingkat level. Maka dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Untuk nilai propnya ini dapat dilihat di sini 0,09. Kemudian ke uji ROA pada tingkat first difference. Caranya klik view, kemudian pilih yang unit row test, pilih yang standard unit row test, kemudian ini dipilih yang first difference. Kemudian OK. Di phrase name, kemudian diberi nama underscore 3 S ROA F karena menunjukkan pada tingkat first difference. Oke. Analisisnya yaitu di ROA memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan ROA stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai dan ROA stasioner pada tingkat first difference. Selanjutnya yaitu ke uji stasioner pada variabel NPF. Diklik 2 kali yang NPF, kemudian klik view, pilih yang unit row test, kemudian standard unit row test, kemudian yang pertama yaitu di tingkat level dulu, OK. Phrase, diklik yang name, kemudian diberi nama underscore 3 S NPF L. Analisisnya yaitu NPF memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,379 atau lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan NPF tidak stasioner pada tingkat level, maka dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Caranya klik view, kemudian pilih yang unit row test, pilih yang standard unit row test, kemudian dipilih yang first difference. Kemudian klik OK, di phrase name diberi nama underscore 3 S NPF F. Oke. Analisisnya yaitu DNPF memiliki nilai prop atau ADF test sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan NPF stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai dan NPF stasioner pada tingkat first difference.
Selanjutnya yaitu ke uji stasionaritas pada variabel FDR. Klik FDR 2 kali, kemudian pilih View, pilih yang Unit Row Test, kemudian pilih yang Standard Unit Row Test. Yang pertama yaitu dipilih level dulu, oke. Di freeze, name, kemudian diberi nama underscore 3 S FDRL. Analisisnya yaitu FDR memiliki nilai prop atau ADFT sebesar 0,175 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan FDR tidak stasioner pada tingkat level. Maka dilanjutkan uji stasionaritas pada tingkat first difference. Caranya dipilih View, kemudian Unit Row Test, dipilih yang Standard Unit Row Test, kemudian dipilih yang First Difference, kemudian OK. Lalu di freeze, name, diberi nama underscore 3 S FDR F. Analisisnya yaitu DFDR memiliki nilai prop atau ADFT sebesar 0,00 atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR stasioner pada tingkat first difference. Uji stasioner selesai dan FDR stasioner pada tingkat first difference. Hasil uji stasioner yaitu karena ROA, NPF, dan FDR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, maka dicurigai terjadi regresi spurious dan perlu dilakukan uji kointegrasi untuk memastikan dapat atau tidaknya ECM digunakan pada kasus ini. Selanjutnya yaitu ke uji kointegrasi. Tahapannya seperti ini. Ini ditutup dulu. Kemudian pilih quick. Kemudian empty group. Estimate equation. Kemudian ketik ROA spasi C spasi NPF spasi FDR. Kemudian OK. Lalu pilih yang proc, kemudian make residual series, name-nya diganti ECT. Ini dapat ditutup, kemudian ini di name underscore model panjang. Oke. Kemudian ini dapat ditutup, kemudian ECT-nya diklik 2 kali. Kemudian dipilih view, unit row test, kemudian pilih yang standard unit row test, dan ini pada tingkat level. Klik OK. Kemudian ini di freeze, name diberi nama underscore 4 kointegrasi. Sini catatan uji kointegrasinya seperti ini. H0 ECT tidak stasioner pada tingkat level, yang artinya tidak terdapat kointegrasi, dan H1-nya yaitu ECT stasioner pada tingkat level, yang artinya terdapat kointegrasi.
Jika hasil pengujian terima H0 disimpulkan bahwa ECT tidak stasioner pada tingkat level, yang artinya tidak terjadi kointegrasi dan analisis data dengan ECM tidak dapat dilanjutkan. Sedangkan jika hasil pengujian tolak H0 disimpulkan bahwa ECT stasioner pada tingkat level, yang artinya terjadi kointegrasi dan analisis data dengan ECM dapat dilanjutkan. Hasilnya yang tadi seperti ini. Untuk analisisnya, ECT memiliki nilai prop atau ADFT sebesar 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan ECT stasioner pada tingkat level atau terdapat kointegrasi. Karena terdapat kointegrasi, maka analisis data dengan ECM dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ke model jangka pendek. Caranya yaitu ini ditutup dahulu. Klik quit. Kemudian yang estimate equation. Kemudian diketik D ROA spasi C spasi DNTF spasi DFDR spasi ECT min 1. Oke. Kemudian di name model pendek. Selanjutnya di freeze name diberi nama underscore 5 M pendek. Dari name model pendek. Seperti ini hasilnya untuk model jangka pendek. Kemudian di sini di model jangka pendek ini akan dilakukan pengujian asumsi klasik yang berupa uji normalitas, heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Caranya ini ditutup, klik yang view, kemudian pilih residual diagnostik, kemudian pilih yang histogram normality test. Di sini di freeze name diberi nama underscore 6 normalitas. Analisisnya yaitu nilai probability sebesar 0,023 atau bisa dilihat di sini di bawah sendiri, kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan tidak residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu ke uji autokorelasi. Caranya ini ditutup satu, kemudian view, pilih yang residual diagnostik, kemudian dipilih yang serial correlation. Oke. Kemudian di freeze name diberi nama underscore 6 auto korelasi.
Analisisnya, nilai prop atau OBSR square sebesar 0,36 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Untuk nilai prop atau OBSR square-nya ini dapat dilihat di sini. Kemudian lanjut ke uji heteroskedastisitas. Caranya ini ditutup satu, kemudian pilih yang view, klik residual diagnostik, dipilih yang heteroskedasticity test. Oke. Kemudian di freeze, name, diberi nama _6, heteroskedastisitas. Oke. Analisisnya yaitu nilai prop atau OBSR square sebesar 0,12 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya yang terakhir, uji terakhir yaitu ke model jangka panjang. Caranya ini ditutup. Kemudian pilih yang model panjang. Kemudian di freeze, name, diberi nama _7 M panjang. Ini untuk model jangka pendeknya tadi. Ini di DROA sama dengan negatif 006, dilihat di koefisiennya ini, ditambah 0,054 dikali DNPF, di sini DNPF 0,054 ditambah 0,007 dikali DFDR, atau DFDR-nya ini nilainya 0,07. Kemudian dikurangi 0,407 dikali ECT-1 ditambah UT. Atau dapat dilihat di sini ECT-1. Selanjutnya yang ini C-nya nilai konstanta sebesar negatif 0,06, atau dapat dilihat di sini konstantanya menunjukkan bahwa ketika NPF, FDR, dan faktor error dianggap konstan atau tetap, maka nilai ROA yaitu negatif 0,06. Untuk DNPF-nya, nilai koefisien DNPF sebesar 0,054, dapat dilihat di sini DNPF-nya, menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DNPF akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,054 unit dalam DNPF dalam periode yang sama. Ini mengindikasikan hubungan positif antara ROA dan NPF, di mana peningkatan NPF mendorong peningkatan ROA. Selanjutnya yang DFDR, nilai koefisien atau DFDR-nya sebesar 0,007, dapat dilihat di sini, menunjukkan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 unit dalam DFDR akan diikuti oleh peningkatan sebesar 0,07 dalam DROA. Dalam periode yang sama ini mengindikasikan hubungan positif antara ROA dan FDR, di mana peningkatan FDR mendorong peningkatan ROA.
Dan untuk ECT-1-nya yaitu nilai koefisien ECT sebesar 0 negatif 0,407. Dapat dilihat di sini menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif lambat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 40,7% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan 100/40,7 sama dengan 2,45 triwulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. Selanjutnya yaitu uji T-nya, H0-nya yaitu DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan H1-nya DNPF berpengaruh signifikan terhadap DROA. Sehingga dapat diketahui bahwa nilai prop 0,055 lebih dari 0,05 maka terima H0 dan disimpulkan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda positif atau 0,055 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DNPF terhadap DROA merupakan pengaruh positif yang signifikan. Untuk yang DFDR-nya yaitu hipotesisnya seperti ini, sehingga dapat diketahui bahwa nilai prop 0,07 ini 0,07 kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan DFDR berpengaruh signifikan terhadap DROA. Nilai koefisien bertanda positif atau 0,07 ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan DFDR terhadap ROA merupakan pengaruh positif yang signifikan. Untuk yang ECT-1-nya yaitu hipotesisnya seperti ini, sehingga dapat diketahui bahwa nilai prop sebesar negatif 0,407 dapat dilihat di sini kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan disimpulkan ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA, yang artinya ROA menyesuaikan perubahan dalam NPF dan FDR pada periode yang relatif sama. Selanjutnya uji F, hipotesisnya seperti ini. Kesimpulannya nilai prop F statistik yaitu 0,004 atau dapat dilihat di sini kurang dari 0,05 maka tolak H0 dan dapat disimpulkan DNPF, DFDR, dan ECT-1 tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA secara simultan. Kemudian koefisien determinasi ini kesimpulannya yaitu nilai adjusted R-square sebesar 0,163 dapat dilihat di sini yang menunjukkan bahwa DNPF, DFDR, dan ECT-1 mampu menjelaskan 16,3% atau 0,163 dikali 100. Variasi DFDR ini dan sisanya sebesar 83,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Untuk selanjutnya yaitu model jangka panjangnya. Ini ROA sama dengan negatif 3,852 dapat dilihat di sini ditambah 0,043 dapat dilihat di sini
dikali NPF ditambah 0,050 dapat dilihat sini dikali FDR. Selanjutnya yaitu interpretasi modelnya. Pertama yaitu C, yaitu nilai konstanta sebesar negatif 3,852 tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya yang NPF, nilai koefisien NPF sebesar 0,043 dapat dilihat di sini. Menunjukkan bahwa NPF memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar NPF, maka ROA semakin besar. Jika ROA naik 1%, maka ROA naik 0,43% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya yang FDR, ini nilai koefisien FDR sebesar 0,050 dapat dilihat di sini. Menunjukkan bahwa FDR memberikan pengaruh positif terhadap ROA. Semakin besar FDR, maka ROA semakin besar. Jika FDR naik 1%, maka ROA naik 0,50% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Selanjutnya yaitu ke uji T. Yang ini hipotesisnya seperti ini, maka kesimpulan dari yang NPF-nya ini prop sebesar 0,389 atau dapat dilihat di sini lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda positif ini harusnya 0,389 menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Selanjutnya yaitu yang FDR. Hipotesisnya seperti ini. Nilai FDR-nya untuk prop-nya yaitu 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nilai koefisien bertanda positif atau 0,00 ini nilai koefisiennya itu yang ini 0, dari FDR 0,050, maka menunjukkan bahwa FDR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA. Yang ini benar, nilai koefisien bertanda positif atau 0,043. Nilai koefisien dari NPF itu di sini 0,043. Selanjutnya yaitu ke uji F. Di sini hipotesisnya seperti ini dan dapat disimpulkan nilai prop 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan dapat disimpulkan NPF dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA secara simultan. Selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Kesimpulannya, nilai adjusted R-square sebesar 0,494 dapat dilihat adjusted R-square ini 0,494 yang menunjukkan bahwa NPF dan FDR mampu menjelaskan 49,4% atau 0,494 dikali 100. Variasi variabel ROA sisanya sebesar 50,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulannya yaitu
Yang pertama, ROA, NPF, dan FDR tidak stasioner pada tingkat level dan stasioner pada tingkat first difference, serta terdapat kointegrasi sehingga ECM dapat digunakan. Yang kedua, yaitu nilai kointegrasinya sebesar negatif 0,407 menunjukkan bahwa terdapat penyesuaian negatif yang relatif lambat terhadap ketidakseimbangan jangka panjang dalam model ECM. Artinya, jika terjadi deviasi dari keseimbangan jangka panjang, sistem akan mengoreksi sekitar 40,7% per triwulan untuk kembali ke keseimbangan tersebut. Membutuhkan 100/47 dikurangi 2,45 bulan. Ini mengindikasikan bahwa proses penyesuaian menuju keseimbangan berlangsung dengan kecepatan yang moderat. ECT-1 berpengaruh signifikan terhadap DROA. ROA menyesuaikan perubahan dalam NPF dan FDR pada periode yang relatif sama. Selanjutnya, koefisien atau DNPF sebesar 0,0055 adalah short run dengan nilai prop yaitu 0,055 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan DNPF tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA. Selanjutnya, koefisien DFDR sebesar 0,889 adalah short run dengan nilai prop 0,007 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan DFDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, koefisien NPF sebesar 0,043 adalah long run dengan nilai prop 0,389 lebih dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Yang terakhir yaitu koefisien FDR sebesar 0,050 adalah long run dengan nilai prop 0,00 kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan disimpulkan FDR berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.